Assalamualaikum Bobotoh, bertemu kembali di Sampurasun Persib, Rampes Juara. Seperti biasa dong, kami akan memberikan update informasi seputar Persib di musim ini. Nah Bobotoh, jendela transfer Super League sudah resmi ditutup dan Persib menutup bursa dengan gebrakan yang luar biasa. Total ada 16 pemain baru yang merapat ke Persib di musim ini. Kalau dirinci ada 11 pemain asing dan 5 pemain lokal yang merapat ke tim Persib. Dan semua pemain-pemain ini bukan pemain sembarangan. Semuanya datang dengan harapan yang besar agar bisa bermain di kompetisi Liga Indonesia dan Piala Asia. Awalnya 12 pemain sudah dimainkan di atas lapangan. Namun karena performa Persib dinilai masih belum maksimal, maka manajemen akhirnya menambah amunisi lagi di detik-detik akhir penutupan bursa. 4 nama baru langsung diresmikan, diantaranya Federico Barba di lini pertahanan, Andrew Yung untuk tajamkan lini serang, serta 2 pemain diaspora timnas Indonesia, yaitu Tom Hai dan juga Eliano Raiders. Dengan tambahan 4 pemain ini, kekuatan Persib makin komplit. Dan yang bikin makin menarik, dari data transfer market, nilai market value Persib sekarang tembus 128,36 miliar rupiah. Hal ini menjadikan Persib sebagai klub dengan nilai market value tertinggi di BRI Super League Indonesia. Tentu saja, nilai besar ini mencerminkan ambisi Persib untuk tetap berada di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Nah, setelah semua persiapan dilakukan, termasuk belanja pemain yang luar biasa ini, akhirnya Pangeran Biru kembali melanjutkan kompetisi Super League 2025-2026 di pekan kelima. Namun seperti yang kita tahu, laga pekan keempat Persib lawan Borneo FC sempat diundur karena alasan keamanan, akibat sempat adanya demo di kota Bandung. Dan di pekan kelima ini, Maung Bandung berhadapan dengan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 12 September 2025. Pertandingan ini jadi momen penting buat Persib untuk balik ke jalur kemenangan. Kira-kira gimana jalannya pertandingan? Langsung aja kita bahas rekap lengkapnya. Persib akhirnya kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 di Stadion GBLA Bandung. Kemenangan ini jadi jawaban setelah laga pekan keempat melawan Borneo FC diundur dan bikin Persib punya jeda waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri. Pada pertandingan ini, Maung Bandung langsung turunkan bek anyar Federico Barba yang berduet dengan Patricio Matricardi untuk menjaga pertahanan. Sementara di sisi kanan dan kiri, ada Kakang Rudianto serta Frans Putros yang siap mengawal serangan lawan. Lini tengah Persib diisi Maklok yang bertugas sebagai kapten, bersama Luciano Guaicochea dan Adam Alis. Sedangkan di lini depan, Persib mengandalkan trio Brazil, William Barros, Berginho, dan Ramon Tang. 2 pemain asing, William Marsilio dan Adam Shibek, kali ini belum masuk daftar susunan pemain utama, dikarenakan regulasi yang hanya boleh memasukkan 9 pemain asing dari 11 pemain. Babak pertama dimulai dengan tempo yang relatif lambat. Peluang pertama datang dari Federico Barba di menit ke-6 lewat sundulan dari skema sepak pojok. Sayang, usaha tersebut belum membuahkan gol. 10 menit berselang, Frans Putros juga melepaskan tembakan kaki kiri, tapi masih lemah dan mudah diamankan kiper Persebaya Hernando Ari. Di menit ke-26, Guaicochea dijatuhkan oleh tackle keras Tony Firmansyah yang membuat pemain Persibaya itu mendapat kartu kuning. Beberapa menit kemudian, Risto Mitrevski juga diganjar kartu kuning karena handsball. Pertandingan sempat mendapat peluang emas di menit ke-38 lewat William Barros, tapi tembakannya hanya membentur tiang gawang. Tak lama setelah itu, tendangan jarak jauh Adam Alis juga masih melenceng dari sasaran. Skor bertahan 0-0 hingga turun minum. Babak kedua dimulai dalam kondisi hujan deras. Persebaya sempat memberikan tekanan, tapi justru Persib yang berhasil memecah kebuntuan di menit ke-53. Gol ini menjadi gol sematawayang bagi Persib untuk memenangkan pertandingan ini. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib. Setelah unggul, Persib makin percaya diri.
Di menit ke-61, 3 pergantian sekaligus dilakukan oleh Coach Boyan, Kakang Rudianto, Maklok, dan Ramontang ditarik keluar. Digantikan Tom Hai, Eliano Reinders, dan Andrew Yung. Hanya 5 menit berselang, Andrew Yung langsung bikin gebrakan dengan melepaskan tembakan keras, namun masih bisa ditangkap Hernando Ari. Di menit 69, giliran Beckham Putra yang masuk menggantikan Berginho, sang pemberi assist. Namun tak lama berselang, pertandingan harus dihentikan sementara di menit ke-72 karena hujan semakin deras dan membuat lapangan tergenang air. Beruntung, hujan segera mereda dan pertandingan dapat dilanjutkan tanpa harus ditunda lebih lama. Persib tetap menjaga intensitas sampai akhir laga di menit 90+1. Kombinasi Beckham dan Reinders nyaris menggandakan keunggulan, tapi masih bisa digagakan Hernando Ari. Drama terjadi di menit-menit akhir ketika pemain Persebaya, Francisco Rivera, mendapat kartu merah langsung setelah menanduk kepala Goicoechea. Setelah wasit meninjau VAR, Goicoechea juga diganjar kartu kuning kedua karena dianggap melakukan provokasi. Meski sama-sama bermain dengan 10 pemain, Persebaya masih mencoba menekan, tapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Persib. Kemenangan ini jelas menjadi suntikan motivasi yang besar bagi Persib. Pelatih Boyan Hodak juga mengaku cukup puas dengan hasil pertandingan, terutama dengan daya juang yang ditunjukkan para pemainnya. Pertandingan ini sangat menarik untuk kedua tim, tapi saya pikir kita lebih baik dari mereka. Di babak pertama, kita benar-benar mendominasi permainan, ujar Hodak saat sesi konferensi pers. Ia juga mengapresiasi performa para pemain debutan seperti Federico Barba, Tom Hai, Andrew Yung, dan Eliano Reinders. Meski masih perlu adaptasi, Hodak yakin keempat pemain ini akan memberi warna baru untuk Persib di musim ini. Selain Hodak, para pemain debut juga membagikan perasaan mereka usai pertandingan. Eliano Reinders yang tampil sebagai pengganti Kakang Rudianto di menit ke-60 mengaku bangga bisa membantu Persib meraih kemenangan di laga debutnya. Menurutnya, pertandingan ini berlangsung sangat ketat dan penuh tantangan. Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kedua tim menunjukkan permainan menarik dan performa tim juga luar biasa hari ini, ujar Reinders. Namun, ia juga menekankan bahwa ada banyak yang perlu dievaluasi agar Persib bisa tampil lebih maksimal lagi. Sementara itu, Tom Hai menyebut debutnya bersama Persib terasa begitu istimewa. Gelandang asal Belanda berdarah Indonesia ini mengatakan bahwa kemenangan menjadi hadiah terindah untuk dirinya dan tim. Salah satu pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan. Ini debut yang luar biasa, dan yang paling penting adalah kemenangan untuk Persib, tegas Tom penuh semangat. Hasil ini membuat Persib naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara Persebaya turun ke posisi ke-8 dengan 6 poin. Dan yang paling membanggakan, bek anyar Patricio Matricardi dinobatkan sebagai man of the match atas performa solidnya di lini pertahanan. Tak hanya itu, top skor Persib sementara masih dipimpin William Barros yang kembali menjadi pahlawan lewat golnya di laga ini. Tapi perjuangan Persib belum berakhir, Bobotoh. Setelah laga ini, fokus langsung beralih ke kompetisi AFC Champions League 2. Persib akan menghadapi Lion City Sailors pada pertandingan grup G di Stadion GBLA, Kamis 18 September 2025. Bek anyar Federico Barba,
menegaskan bahwa timnya sekarang dalam motivasi tinggi usai kemenangan kontra Persebaya. Persib bertekad memberikan yang terbaik di panggung Asia dengan target lolos ke babak berikutnya. Nah, itu dia informasi lengkap mulai dari transfer pemain, serunya laga melawan Persebaya, dan juga persiapan menuju ACL 2. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal Persib untuk selalu berada di tren kemenangan di musim ini. Next, kita ada liputan latihan tim Persib after match melawan Persebaya. Latihan ini menjadi rangkaian tim Persib dalam persiapan di Piala Asia. Selain itu juga ada statement dari Coach Boyan Hodak, William Barros, dan juga Tom Hai soal kesiapan di laga Asia. Ini dia liputannya. Pada hari Senin, 15 September 2025 lalu, Persib mengadakan sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA Bandung. Suasana cerah meliputi jalannya latihan tersebut. Para pemain pun tampak antusias mengikuti latihan yang diterapkan kepala pelatih Boyan Hodak. Terlihat chemistry para pemain baru yang dihadirkan Persib di akhir penutupan bursa transfer mulai sedikit demi sedikit dibangun di atas lapangan. Mengenai chemistry, tentu butuh waktu untuk membangunnya. Namun, nampaknya para pemain baru sudah bisa cepat beradaptasi satu sama lain. Setelah sesi latihan selesai, berikut statement dari Boyan Hodak, William Barros, dan juga Tom Hai soal persiapan mereka di Piala Asia dan tanggapan atas pertandingan lawan Persebaya minggu lalu. Slowly getting more and more players, the one that are injured, the one that I see coming back. Today only Ramon was missing because he was sick. I give one extra day to Robbie and Kakang because they were with national team, they didn't have any extra days off. So they're coming tomorrow, and Bule was missing. Rizaldi because of this is prime, something you can, but tomorrow everybody will be here. What's about William condition? Does he really want to sleep? Today on training he was okay, so I believe he will be ready. He had this last week when we did shooting training, he feel a little bit muscle, so we didn't want to risk because we have now lots of matches, so we need all players. Today he trained also, so I hope he will be ready again. We will just see will he start or will he be on the bench. This one depends now. Teja is in good form. Adam coming, so we'll see how he looks. So good that we have extra option. So, coach, compare in the last season, what do you see the Lion City? Lion City have yesterday they play most of the players from last season. They have only new striker. They have Safan Baharudin, who is Singaporean basically. Now he joined them, so they have also extra quality goalkeeper. We'll see who will play also. So they have a good squad. They're playing together last year. They reached final. So definitely good team. But we coming playing at home. So of course we need to look for good results. How ready, coach? About ACL tomorrow? Persib, how ready? Ready for ACL tomorrow lawan Seller? ACL is on, not tomorrow, it's on Thursday. Yeah. We will be ready. Muito feliz em poder dar o recibe, né, ajudar o time. Estou muito feliz com a ajuda, claro, com a ajuda dos meus companheiros. Eu espero poder estar marcando ainda mais gols para ajudar nas vitórias. Estou muito feliz, né, de estar fazendo parte desse time, sabe, da grandeza do clube e da responsabilidade, né, que é vestir a camisa do Persib. Eu acho que o mais importante é se manter concentrado agora, porque tem grandes jogos pela frente e a gente precisa vencer. É uma liga muito forte, né, uma liga que tem grandes jogadores, pode ver aí vários jogadores de vários países diferentes. E eu estou muito feliz em fazer parte dessa liga, junto com o Persib. Espero que a gente possa, no final da temporada, comemorar mais um título. Sobre o atacante que estava aqui, fico feliz, né? É um brasileiro, fico feliz por ele, por toda a história que ele construiu aqui.
espero que eu possa também, na minha oportunidade, ajudar o Percy a ser campeão e fazer história aqui também. So next the Asia. What your preparation? The same as the rest of the team. We just put in the trainings now. I do try to do some extra work also, and then we'll see. Yeah, this is something I told already many times, so you can see. Otherwise, I tell the same thing over and over. Tom, do you feel very happy after the game when you go to tribune with the fans with the supporting? Yes, of course. It's always nice when you make your debut, and then I think the atmosphere was really nice, and yeah, the game with the rain and everything was a little bit crazy, but it's also a fun way to make your debut. So I was just happy that I get finally started. Tom, one word for your debut. Sorry? One word for your words. Beautiful. Last one. Last one. Indonesian people give you your nickname, the Professor. How do you feel and how you feeling about that? No, it's fun. I think most of the times people call me not anymore by my name, but they call me Prof. Yeah. But no, it's a fun name and I embrace it. So I think it's really nice. Are you enjoying Madrid? Nah, gimana pendapat kalian soal performa William Barros, sang top scorer sementara, dan juga The Professor Tom Hai setelah debut pertama melawan Persebaya? Kalau menurut saya sih udah bagus lah ya, sudah oke. Cuma belum terbiasa dengan cuaca aja. Dari awalnya panas, langsung turun hujan. Next ada info seputar regulasi merekam video dan foto untuk para penonton, influencer, ataupun media yang datang untuk menonton atau meliput langsung di stadion. Katanya, merekam pertandingan bisa bikin akun medsos hilang. Kok bisa? Ini dia informasinya. Super League 2025-2026 resmi memberlakukan aturan baru yang melarang jurnalis maupun penonton merekam pertandingan menggunakan handphone. Aturan ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas Liga Indonesia. Peraturan ini berlaku untuk semua bentuk rekaman, baik menggunakan handphone dari tribun penonton maupun kamera profesional dari tribun media akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di Liga Indonesia. Peraturan itu diumumkan dalam log workshop pengadaan Championship 2025-2026 oleh I-League yang sebelumnya dikenal sebagai PT Liga Indonesia Baru atau LIB, dan juga di akun resmi Instagram Nusaliga @Nusaliga. Regulasi baru ini bertujuan melindungi hak siar resmi yang dipegang MTEK dan I-League. Hal ini menunjukkan keseriusan Liga Indonesia dalam menegakkan peraturannya. Jika peraturan ini dilanggar, gak main-main. Selain akun medsosmu bisa hilang, tentu ada denda berupa rupiah yang harus dibayarkan. Lah, gimana ya menurut Boboto? Orang kan datang ke stadion juga ingin merekam momen yang terjadi dalam pertandingan sepak bola secara langsung. Untuk media juga kan itu menjadi bahan konten untuk menginformasikan seputar Persib. Kok malah dilarang? Nah, sekarang kita patuhi saja dulu peraturan yang sudah dibuat. Kira-kira itu bakal terrealisasi atau enggak? Kita lihat nanti. Nah, itulah dia update informasi seputar Persib yang bisa kami sampaikan dalam episode kali ini. Jangan lupa selalu menyaksikan Sampurasun Persib yang tayang setiap Senin dan Kamis pukul 7 malam di iChannel TV Bandung. Jangan lupa juga untuk memfollow media sosial kami biar kalian selalu update sama informasi terbaru dari Persib. Saya Adi Fahmi pamit, Sampurasun Persib, Rampes Juara!